mentok digeser dikit ya, yang mati mentok digeser. Ayo semua, ya bawa-bawanya juga, tolong Pak, bentangkan tangan. Kalau bisa berbanjar ke sana juga Pak. Nah, apa tuh berbanjar? Saya ke sana Pak. Geser lagi, geser lagi. Pak Marsono, mohon maaf. Sebenarnya. Kita saksikan warga Lembah Pinus Kampung Belajar sedang bersiap-siap untuk melakukan kegiatan barangkali bisa direkam di pada pagi hari ini. Ayo Jabar, San Jabar. Ya barangkali saya babat terlebih dahulu. Siap, gerak. Mohon maaf, barangkali nanti sebelum dilakukan senam, nanti akan ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua RW, baik RW 23 dan Pamulang Timur, Bapak Basri, Ketua DKM Masjid Babu Salam, Bapak Ustadz Abu Hurairah, yang terhormat segenap RW 23 dan RT di bawah lingkungan RW 24 Pamulang Barat. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini bapak-bapak dan ibu-ibu dapat hadir dalam rangka membawa kita sehingga kita ketika kita dapat bersama-sama berkumpul sebagai wujud kebersamaan warga perumahan Lembah Pinus Sasmita Jaya yang sudah kita canangkan sebagai kampung belajar. Disinilah kita dapat bersama-sama mengajak anak-anak keluarga tercinta untuk merayakan sebuah perubahan waktu, perubahan tahun, yaitu 1 Muharram 1431 Hijriah. Kebersamaan yang lebih kental antara kita. Saya sangat, atau mungkin kita semuanya akan lebih senang lagi jika tradisi kebersamaan seperti ini, olahraga bersama seperti ini dapat kita lestarikan, apakah setiap minggu atau setiap setengah bulan. Jadi di benak kita sudah ada pemikiran untuk berkumpul bersama di masjid ini dalam rangka kebersamaan kita sehat, kebersamaan kita akan lebih terasa, kekompakan kita akan akan terwujud, dan mungkin itu akan semakin mempererat hubungan kita dengan yang lain. Setuju nggak nih? Setuju nggak nih? Setuju. Baik, kalau memang setuju, nanti untuk tidak berolahraga, ya, karena itu akan datang suatu saat bagi orang yang memang malas untuk berolahraga, akan datang sebuah saat di mana kita tidak punya alasan lagi kecuali kita harus datang ke dokter. Nah, sebelum kita datang ke dokter karena alasan yang sangat banyak untuk tidak berolahraga itu, mari kita bersama-sama datang ke tempat ini setiap hari Minggu untuk melaksanakan senam pagi, dan nanti insya Allah akan difasilitasi oleh warga kita sendiri. Demikian, ini adalah apresiasi yang sangat. Siapa kita? Ya, saya ulang. Laskar Pelajar. Oke deh. Yang di bawah bimbingan DKM Masjid Babu Salam. Kemudian hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1431 Hijriah. Masjid Babu Salam mengadakan peringatan dengan tema hijrah, jihad, istiqomah menuju kehidupan yang lebih baik. Pada malam hari ini kegiatan dilanjutkan dengan penampilan anak-anak kampung belajar
baik dalam Marawis maupun Saman, yang beberapa waktu yang lalu mereka dibina oleh para pamong dalam rangka memberikan pengalaman kepada mereka untuk tampil di muka umum. Pada kesempatan Muharram kali ini mereka akan menyajikan Marawis dan Saman. Pada kesempatan ini kegiatan akan diawali dengan kuis yang dipandu oleh Bapak Sadarsa dan Bapak Lukman. Kalau lurus, luruskan dulu, ya. Coba karena yang paling cepat lurus, siapa yang paling cepat lurus? Lingkungan baik yang ada di Pamulang Barat maupun Pamulang Timur, di Masjid Salam bisa berjalan dengan baik. Kita saksikan Bapak Haji Ustadz Ferry Mukhlis hadir. Beliau baru saja pulang dari menunaikan ibadah haji. Beberapa waktu yang lalu telah kembali ke tanah air. Apresiasi terhadap penampilan anak-anak di rumah. Oleh karena itu, panitia sangat mengharapkan kehadiran Bapak dan Ibu untuk bersama-sama memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap penampilan Ananda dan tersebut. Yaitu akan diberikan kepada siapa yang mengikuti acara dengan baik, tidak mengokol, ya, kita perhatikan. Boleh nggak sih memberikan apresiasi, misalnya, sekarang yang maksudnya tenang, ya, kita akan membuka acara. Coba bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Ustaz Lukman selaku pembaca di baik, tetap acara, rangkaian acara yang kita laksanakan dapat berjalan dengan baik. Hari ini adalah acara hari kedua dari 3 rencana yang insya Allah akan kita laksanakan bersama-sama. Tadi malam sudah dilaksanakan ritual surat Yasin dan sebagainya. Tadi sudah kita saksikan bersama, begitu meriah, begitu gegap gembira, begitu luar biasa. Penampilan dari anak-anak dan ibu semuanya keluar, semuanya menggetarkan dan mengembarkan perumahan Papinus baik di barat maupun di timur. Yang kedua, salam dan salam semoga. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi, penampilan anak-anak inti yaitu tausiah. Dan terakhir akan kita tutup dengan acara pemutaran dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara hari ini, pada hari yang kedua ini dan besok Bapak Paul dan kita bisa Fatihah. Mohon untuk yang akan disenandungkan oleh warahmatullahi wabarakatuh. Zubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina hajaru
kepada mereka di dunia, dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar, dan hanya kepada mereka Tuhan saja mereka bertawakal. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bila Dinda dan Al-Ghafira, anak-anak bisa tenang? Tadi sudah dengar semuanya? Senandung alhamdulillahi. Ingin seperti yang di depan? Ingin enggak? Subhanallah. Ya, anak-anak sudah seperti itu, dilatih sedemikian rupa, sudah bisa tampil sedemikian hebat, dan mudah-mudahan ke depan nanti akan bisa lebih bagus lagi. Selanjutnya adalah tari saman. Sekali lagi, selanjutnya adalah tari saman. Marilah kita beri tepuk tangan terlebih dahulu.
Duduk yang rapi. Tahun Hijriah sekarang ini tahun berapa ya? Tahun 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Amma ba'da, faqad qala ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Surah 4 An-Nisa ayat 100 persis yang baru kita pelajari, kita kaji, kita terjemahkan di pengajian terjemah Al-Quran subuh kita setiap hari. Qala sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'da al-fathi walakinnal jihad wan niyyah. Allahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa alhamdulillah. Biasanya tahun baruan kan bakar-bakaran tuh. Ada bakar sate, bakar ayam, bakar ikan. Hari ini kita juga sama-sama bakar-bakaran juga. Cuma bakar dosa. Nah, hari-hari ini yang pertama, alhamdulillah, ini laporan keuangan dulu Bu ya. Laporan keuangan dulu dari Bendahara DKM, dari Bapak Padesu. Tadi ya? 26 juta rupiah, jazakumullah khairan, luar biasa. Ini rekor dalam sejarah seingat saya Pak Didin ya, Pak Didin ya. Pernah 26 juta Pak? Kayaknya belum ya. Kita rekor nih, unggul ini Jumat ini 1 Muharram ini tahun baru 1431 Hijriah ini, DKM punya rekening sebesar 26 juta rupiah lebih, Masya Allah. Hadirin, tidak lain tidak bukan memang kami DKM sedang menggalang dana sebanyak-banyaknya, antara lain dari dengan cara mengedarkan kotak amal yang dibagikan kepada 50 untuk istiqomah, untuk menetapkan hati, menenteramkan hati kita senantiasa terus dan terus, lagi dan lagi, jangan pernah putus, pernah bosan, jangan pernah putus, jangan pernah bosan. Mari lanjutkan terus perjuangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ketua RW dan para Ketua RT, para pengurus TKN Darussalam, Ibu Bapak sekalian dan anak-anakku tercinta. Alhamdulillah pada hari ini kita menyelenggarakan satu peringatan sekaligus menghadapi pergantian tahun. Pergantian tahun ini disebut tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Tadi Pak Dasta dan Ustadz Jono sudah menjelaskan tani semuanya sama bulannya 12, malah terkadang ditambah 1 bulan lagi ya, nasab namanya. Jadi kadang-kadang 13 bulan. Untuk apa dibikin 13 bulan? Menyeimbangkan ke bulan Samsiah. Kalau tahun perhitungan orang-orang timur, orang timur itu mana? Cina, India, Indonesia, Arab, itu semua menggunakan perhitungan Qamar, bulan. Tahun baru Cina juga sama, Qamariah. Tahun baru Hindu, Saka juga sama, ngambilnya ke Qamariah. Nah, itu merupakan tradisi yang sudah lama jauh sebelum Islam datang. Suatu hari Sayyidina Umar diajak ngobrol sama seorang sahabat. Ya Amirul Mukminin, bulan Ramadan nanti kita akan menyelenggarakan acara. Sayyidina Umar bertanya, Ramadan kapan? Ramadan yang akan datang, Ramadan sekarang atau 2 tahun lagi? Akhirnya dia bingung karena tidak ada patokan tahunnya. Karena pada masa Arab saat itu yang disebut tahun itu tergantung peristiwa besar yang terjadi. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada saat Nabi lahir ada peristiwa di mana seorang raja, Raja Namrud, menyerang ke Ka'bah, ingin menghancurkan Ka'bah. Tahun sedih. Kenapa tahun sedih? Karena pada saat itu ada 2 orang dari keluarganya yang meninggal. Ya, siapa saja? Ada yang tahu? Kakeknya dan pamannya. Kalau istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Nah, ini disebut tahun sedih. Jadi perhitungan tahun itu sama dengan cara orang Indonesia zaman dulu. Zaman dulu kalau ditanya, coba tanya sekarang kakeknya, kakek lahir tahun berapa? Oh, kalau nggak salah cucu kakek lahir waktu Galunggung meletus. Kapan Galunggung meletus? Tahun 1982. Jadi nggak hafal dia tahunnya. Nah, sama dulu juga di Indonesia. Di Banten dulu ada peristiwa Geger Cilegon. Para petani memberontak kepada Belanda.
Kapan itu terjadi? Terjadinya setelah Gunung Krakatau meletus. Pas dihitung sekarang ternyata Gunung Krakatau meletus tahun 1883. Berarti geger Cilegon terjadi tahun 1884-1885. Nah, pada masa Umar inilah kemudian diputuskan tahun. Kalau gitu kita harus punya patokan di tahun. Gimana caranya? Dipanggil seluruh sahabat bermusyawarah. Seorang sahabat mengusulkan agar tahun dimulai dari kelahiran Nabi Muhammad. Oleh Umar ditolak. Kalau gitu sama saja kita dengan agama Nasrani. Kenapa? Karena agama Kristen itu menggunakan tahun atas kelahiran Nabi Isa al-Masih. Makanya disebut tahun 2009 Masehi. Masehi itu dari Al-Masih. Al-Masih itu siapa? Nabi Isa alaihi salam. Atau dalam bahasa Arab disebut tahun Miladiyah. Milad itu kelahiran siapa? Kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Oleh Umar ditolak. Kenapa ditolak? Karena waktu Nabi lahir karena waktu Muhammad lahir belum menjadi Nabi. Dia hanya manusia biasa. Dan dia baru menjadi Nabi setelah usia 40 tahun. Dan di dalam Islam tidak ada penghargaan kepada seseorang atas dasar keturunan maupun ras. Ya, di dalam Islam prestasi itu, penghargaan itu didasarkan kepada prestasi dan ketakwaan. Hijriyah. Ya, jadi kita sudah tahu bahwa pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab tahun Hijriyah dilangsungkan. Nah, tahun Hijriyah ini pada masa kepemimpinan Sultan Agung di Mataram di Yogyakarta dipadukan dengan tahun Saka, tahun Jawa. Makanya tahun baru Jawa sama dengan tahun baru Islam. Kalau Muharram disebut Suro ya. Malam 1 Suro. Kliwon, Legi, Pahing, itu Musurono yang apa ya. Baik, untuk sekalian yang saya hormati. Lantas apa pentingnya hijrah? Hijrah itu apa artinya? Migrasi. Ya, orang Barat itu suka mengartikan flight. Salah itu. Flight itu pindah. Kalau migrasi itu urban. Pindahnya sekelompok orang atau satu orang dari peradaban yang tertinggal ke peradaban yang maju. Kenapa Amerika Serikat maju? Karena semuanya itu adalah urban. Migrasi dari mana? Dari Eropa, dari Afrika, datang ke Amerika semua. Biasanya mental orang yang kumpul baru itu lebih kuat daripada mental di bumi. Kita semua sekarang di sini muhajirin, orang-orang yang hijrah dari mana? Dari kampung masing-masing. Dulu Nabi Muhammad SAW setelah 13 tahun di Mekah, ya berapa tahun? 13 tahun. Sampai Nabi hampir frustasi. Bayangkan, Nabi saja hampir frustasi. Kenapa? 13 tahun dia berdakwah di Mekah tidak menghasilkan apa-apa. Yang terjadi di boikot, malah tahun-tahun terakhir sebelum kepindahannya ke Madinah, keluarga Nabi dan semua umat Islam dalam keadaan yang terburuk. Sampai turun surat yang kita sudah hafal, wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Demi waktu duha, ya, wal laili idza saja, dan malam ketika dia tiba. Wa ma wadduha wal laili idza saja. Awada'aka rabbuka wa ma qala, dan Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak membencimu. Kenapa? Karena saat itu Nabi merasa ini udah 13 tahun masih begini terus. Masyarakat Mekah masih terus memusuhi. Akhirnya atas skenario Allah disusunlah satu rencana yang disebut hijrah. Ya, kenapa hijrahnya? Hijrah itu sampai 2 kali. Pertama kali hijrah itu ke Ethiopia. Ethiopia itu di mana? Di Afrika. Ethiopia itu negara yang kaya raya, negara yang maju, tetapi menurut sebagian kaum
masyarakatnya kurang pandai bersyukur, sehingga pada masa-masa kini dia ada dalam keterpurukan dan kelaparan. Padahal dulu adalah negara yang sangat maju, ya. Tetapi setelah hijrah ke sana, termasuk Utsman bin Affan, akhirnya gagal. Kenapa gagal? Kurang kondusif suasananya. Akhirnya dipilihlah Yathrib. Kalau kata orang Yunani disebut Yathrib. Jadi yang namanya Mekah dan Madinah itu sudah terkenal 10, 100 sampai 200 tahun sebelum Nabi ada. Kalau Mekah itu dalam pandangan orang Yunani Romawi disebut Makroba. Kenapa disebut Makroba? Itu dari bahasa Arab. Makroba, tempat berkurban. Kenapa? Karena kanjeng Nabiullah Ibrahim alaihissalam saat itu akan mengorbankan adiknya Nabi Ismail alaihissalam, sehingga terkenal disebut sebagai Makroba atau disebut Makaroba. Jadi kalau sekarang ada yang menggunakan nama Makaroba itu sebutan untuk Makkah. Tapi kemudian juga disebut sebagai Makkah. Di sini juga disebut sebagai Makkah. Sementara Madinah itu namanya Yathrib, disebut Yathrib oleh orang. Bisa jadi baru saya buka sekarang. Apa yang pertama? Bahwa hijrah dilakukan secara rahasia. Tidak ada orang yang tahu kecuali 4 orang. Ini catat nih, nanti mau ditanya. Siapa? Yang pertama Siti Aisyah. Yang kedua Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga Ali bin Abi Thalib. Dan yang keempat seorang kafir tetapi bisa dipercaya, namanya Abdullah dari Bani Nadir. Ya, rahasia, nggak ada yang tahu. Karena kalau ada yang tahu, pasti Nabi Muhammad akan dikejar dan dibunuh. Yang kedua, yang penting itu ternyata pada saat Nabi akan hijrah, Nabi itu menyewa orang kafir, bukan orang Muslim. Namanya Abdullah tadi, Abdullah dari Bani Nadir. Kafir dia, orang yang ingkar, tidak seagama, tetapi dia bisa dipercaya. Abdullah dari Bani Adillah yang membawa Nabi berputar. Madinah itu letaknya di utara kota Mekah. Tetapi pada saat hijrah oleh Abdullah ini, Nabi dibawa ke arah selatan dulu. Dari arah selatan lari ke arah barat, nelusurin Laut Merah, baru kemudian masuk lagi ke arah Madinah sampai tibalah dia di daerah Kuba sebelah selatan Madinah. Nah, ini rahasianya. Jadi pertama dilakukan secara rahasia, yang kedua ternyata Nabi menyewa atau mengontrak orang kafir namanya Abdullah dari Bani Adi. Ini apa tandanya? Tandanya kita boleh bekerja sama dengan siapapun, agama apapun, asal dia bisa dipercaya. Ya, asal dia bisa dipercaya. Percuma misalnya menggunakan orang seagama tetapi dia khianat. Karena itu kita harus bisa dipercaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kemarin bisa merasakan. Saya berangkat dari Mekah ke Madinah itu cuma 3,5 jam. Karena dari Mekah ke Madinah itu jalannya sekarang sudah bagus. Ya. Saking bagusnya itu sampai nggak terasa itu. Jadi jalan tol di Indonesia, apalagi jalan tol Merak Jakarta, itu nggak bisa dibandingkan dengan jalan tol Mekah Madinah. Jarak 400 kilo ditempuh hanya dengan 3,5 jam. Ya, saya alhamdulillah pergi haji singkat, hanya 22 hari. Kalau jamaah haji biasa, biasanya pergi 41 hari. Iya, masih sampai ke ujung Nah, dunia, Pak. saksikan Pak Otong dan Pak Guntur Iya, karena antusiasnya warga Lembah ini kita saksikan warga Lembah Pinus tempat di depan masjid samping kiri kanan depan sudah penuh acara yang sudah disiapkan oleh panitia yang hari ini surprise. Ya, saya dengar juga Pak Otong ya, ini dari RT ini tinggalkan sedikit datang acara ini Pak. Untuk kita dapat di sekitar masjid juga ini Pak. Terdapat
sehat adalah nikmat yang paling perhatikan Pak Guntur tinggi sebagai gitu ya. koordinator Kita acara punya segalanya, dan tapi kalau tidak mempersiapkan sehat hidup ini tidak kita bisa nikmati. informasi-informasi Bapak berkaitan Ibu, dengan kegiatan adik-adik pada pagi hari ini. yang saya cintai, pertama selain kami koordinator acara ini juga kami menyampaikan pada Bapak Ibu adik sekalian bahwa pagi hari ini Bapak RW kita tidak bisa bersama kita karena sedang ada acara dinas, juga acara keluarga, kakaknya langsung meninggal, sehingga Bapak RW kita salam kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik semua dan mendukung untuk acara ini. Kami selaku koordinator acara gitu ya, Bapak-Ibu sekalian, bahwa pada pagi hari ini acaranya adalah selain kita senam gitu ya, senam, nanti dilanjutkan jalan, nanti ikutin saja. Ambil langkah, ambil jarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh, ayo tangannya angkat. Untuk formasinya, yang pertama anak-anak silakan di depan dipandu oleh bapak-bapak panitia, ya. Yang kedua ibu-ibu ya, dan bapak-bapak paling belakang. Silakan kalau yang mau minum-minum dulu silakan sebentar. Ada terpes dari Tangsel ya, betul. Ya silakan. Baru saja warga Lembah Pinus menyelesaikan olahraga senam pagi bersama. Selanjutnya akan dilaksanakan jalan santai mengelilingi kompleks Lembah Pinus Pamulang Pelajar. Kita saksikan warga Lembah Pinus Kampung Belajar tengah bersiap-siap melaksanakan jalan santai mengitari Lembah Pinus. Yo, mari Pak. Kita saksikan Bapak, Ibu, keluarga semuanya turun bergembira bersama-sama keluarga dengan membawa anak-anak dan juga membawa kertas. Ada Bu Lucy, halo, ada Bu Dasta tuh lagi ngapain tuh, buat kayaknya sih buat kapal, kayaknya tuh udah jadi tuh. Ada Bu Mut, Bu Ida, semuanya keluarga semuanya turun. Nah, kita saksikan Pak Miarso, Pak Toto, semuanya. Bikin baju. Musiknya jalan terus kali ya? Musik jalan terus kan? Musiknya jalan terus. Oh, Pak Salman tuh. Pak Salman buat apa tuh? Woi. Ya. Tuh Pak Samari tuh. Wah, Pak Samari lagi buat apa itu Pak Samari tuh? Buat mainan, Pak. Pak Misdi buat apa tuh Pak Misdi? Bikin kapal, Pak. Wah, buat kapal. Biar kalau karem biar nggak tenggelam. Oke. Mana sepeda teh? Oh! Tuh Pak Dwi tuh, Pak Dwi tuh. Tuh Pak Dwi senang banget tuh. Pak RW kayaknya udah jadi nih, Pak. Jadi begitu bener. Ya udah, saweran.
Yang baru datang minum dulu sejenak. Keluarga Bapak Abu. Wah, amat tumpah. Setelah jalan santai, kegiatan dilanjutkan dengan fun day dipandu oleh Bapak Sugeng. Permainan pertama mencari pasangan. Ya, diingat ya. Diingat. Tadi. Ya. 4, 5. Mentok digeser.